For 7th grade students in junior high school, when English rings a bell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my beloved student, how are you today? I do hope all of you still in good condition with your family and stay close to our Almighty God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who is the most gracious, the most merciful. Welcome to English class. Okay, my beloved student, let's start our activities today with Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Before we start our lesson, let's say our prayers. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Okay, my beloved student, today we are going to learn about chapter 6 and the title is We Love What We Do. Kami menyukai apa yang kami kerjakan. We Love What We Do part 1. Kami menyukai apa yang kami kerjakan bagian pertama. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari bab 6 dan judulnya ialah We Love What We Do. Kami menyukai apa yang kami kerjakan. Oke, my beloved student. Nah, anak-anakku sekalian, yang pertama sekali yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah names of job, nama-nama pekerjaan. Nah, di sini memberikan contoh. Ini gambar dokter. Dalam bahasa Inggrisnya doctor, doctor. Artinya dokter. Kemudian gambar kedua, the second picture, pilot. Dalam bahasa Inggris pilot. Dalam bahasa Inggris pilot. Dan artinya pilot. Kemudian gambar ketiga, the third picture, koki. Dalam bahasa Inggrisnya chef, chef. Kemudian artinya koki. Ya, kali ini kita materi kita pada hari ini yakni names of job, nama-nama pekerjaan. Kemudian gambar berikutnya ini ada seorang guru, dalam bahasa Inggris teacher. Artinya guru. Next, nah ini ada seorang polisi, bukan seorang ya, banyak ya. Dalam bahasa Inggris police, police. Artinya polisi. Kemudian berikutnya ada penjual, seorang penjual. Dalam bahasa Inggris dinamakan seller, seller. Artinya penjual. Iya. Nah, inilah contoh-contoh dari pekerjaan ya, atau profesi. Profesi. Nama-nama pekerjaan atau nama-nama profesi. Ada banyak profesi di luar sana, namun kali ini memang hanya memberikan
sedikitnya 6 contoh ya. Kemudian kita beralih ke slide berikutnya. Nih ada personal pronouns. Nah, setelah kita mengenal nama-nama pekerjaan atau name of profession, nama-nama profesi, kita masuk ke materi personal pronouns karena ini berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Personal pronouns atau kata ganti orang. Nah, anak-anakku sekalian, kata ganti orang itu ada 7 ya, kurang lebih seperti ini 7. Yang pertama, kalian harus hafalkan ini kata-kata ganti karena ini sering sekali muncul dalam bahasa Inggris dalam kalimat. Yang pertama adalah I, artinya saya, you, kamu, they, mereka, we, kami, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, itu atau kata ganti pengganti subjek atau objek yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya, seperti itu ya nak. Sekali lagi, once more. I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, itu kata ganti sebagai kata ganti juga pengganti subjek atau objek yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi ini khusus untuk it, nanti Mem jelaskan pada pertemuan-pertemuan kita akan datang ya. Yang kita fokus pada hari ini mulai dari poin 1 sampai poin ke-6. Kata ganti yang ini poin pertama sampai poin ke-6. Ya, oke anak-anakku sekalian, sekarang kita menuju ke slide berikutnya. Let's move to the next slide. Ini profession, profesi. Di sini kita memberikan contoh setelah tadi kita membahas personal pronouns atau kata ganti orang, terus kita juga membahas nama-nama job, pekerjaan ya, atau profesi. Sekarang kita masuk ke kalimatnya ya nak. Nah, yang pertama, I am a pilot. I am a pilot. Saya seorang pilot. Ini kata kerja bantu bisa ditulis juga adalah. Jadi saya adalah seorang pilot. Seperti itu ya. Terus yang kedua, masuk ke kata ganti you. You pasangannya are. Ya, ini ada pasangannya. Setiap kata ganti itu ada pasangannya. You pasangannya are artinya adalah. Dia kata kerja bantu. Bisa ditulis artinya dalam bahasa Indonesia, bisa juga tidak ditulis ya. Namun kata kerja bantu atau to be itu harus dipakai bila kita ingin menjelaskan nama profesi. Ya, contohnya you are a doctor. Kamu adalah, ini are artinya adalah, bisa ditulis, bisa juga tidak. You are a doctor, kamu seorang dokter. Bisa juga kamu adalah seorang dokter. Ya, seperti itu ya nak. Kemudian yang ketiga, menuju ke poin ketiga. They are a police. They are a police. They pasangannya are. Sorry, kita kembali dulu. They pasangannya are. Are juga ini sama kata kerja bantu berpasangan dengan kata ganti they. Jadi kita harus meletakkan they, kemudian are, kemudian a police keterangannya. They are a police. Mereka adalah, bisa kita tulis are, ini artinya adalah, bisa juga kita tidak tulis. Mereka adalah seorang polisi. Bisa juga mereka seorang polisi. Seperti itu. Ya. Kemudian lanjut ke poin keempat. We are a chef. We ini pasangannya juga are. Ya, sama dengan you are, they are, we are. Ini semua pasangannya are. To be-nya are ya.
Nah, artinya kami seorang koki. Are ini artinya adalah. Jadi kita juga bisa tulis kami adalah seorang koki. Ya, bisa ditambahkan di tengah-tengah sini. Kami adalah seorang koki. We are a chef. Bisa juga langsung kami seorang koki. Ya. We, sekali lagi we, to be-nya harus are. We are. Nah, begitu ya. Kemudian menuju ke poin 5. She is a teacher. She is. Nah, ini ada is, bukan lagi are. Perhatikan baik-baik, fokus. She is. Jadi she artinya dia, perempuan, harus berpasangan dengan to be is. To be is juga artinya adalah. She is a teacher. Dia adalah, is artinya adalah, bisa ditulis juga, bisa juga tidak. Dia adalah seorang guru atau dia seorang guru. She itu maksudnya dia perempuan. She, dia perempuan. Kemudian is adalah seorang teacher, guru. Dia perempuan adalah seorang guru. She is a teacher. Ya, seperti itu ya nak. Jadi she harus berpasangan dengan to be is, bukan lagi are. Yang memakai to be are itu hanya kata ganti you, they are, we are. Semua ini artinya adalah. Namun masing-masing ada pasangannya. Jadi nggak boleh. Ini juga ini artinya adalah. Namun dia hanya berpasangan dengan kata ganti I. I artinya saya. Saya adalah I am. Saya adalah seorang pilot. Seperti itu ya nak. Masuk ke poin ke-6. Kita masuk ke poin ke-6 ya. He is a seller. He is a seller. He, dia laki-laki. Is adalah seorang seller, penjual. He berpasangan dengan kata ganti kata ganti he berpasangan dengan to be is. Nah, is sama dengan she berpasangan dengan is. Is artinya adalah. Jadi kita bisa menulis dia adalah seorang penjual. Bisa juga diabaikan dia seorang penjual. Langsung saja ditulis seperti itu. Dia seorang penjual, bisa juga dia adalah seorang penjual. Ya, ini is, he dengan she harus memakai to be is karena memang pasangannya. Sedangkan kata ganti we, they, you harus berpasangan dengan to be are. Sedangkan I sendiri berbeda, dia berpasangan dengan to be Semua to be ini artinya adalah. Namun masing-masing memiliki perbedaan karena sesuai dengan pasangannya, sesuai dengan kata gantinya masing-masing. Ya, seperti itu ya nak. Jadi ini contohnya dalam kalimat sederhana. Oke, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, kita sudah berada di tugas pertama. Individual assignment 1. Individual assignment 1 for your knowledge assessment. Jadi tugas individu pertama ini untuk penilaian pengetahuan kalian. Adapun soalnya, change it into English. Change it into English. Ubahlah ke dalam bahasa Inggris. Jadi ini kalimat yang di bawah, ada 6 kalimat yang di bawah saya berikan. Silakan diubah ke dalam bahasa Inggris. Ya, saya adalah seorang pengusaha. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Perhatikan adalahnya ini. Saya adalah seorang pengusaha. Kata adalah, kalau kata gantinya saya, berarti adalahnya harus atau to be-nya harus memakai Begitu juga kamu adalah. Ya, perhatikan kata adalah. Kamu adalah seorang pegawai negeri. Kalau kata gantinya kamu, berarti dia memakai to be apa? Kamu kan bahasa Inggrisnya you, sedangkan adalah berpasangan dengan to be are.
Perhatikan penjelasannya tadi yang Mem sudah jelaskan. You are, jadi kamu adalah seorang pegawai negeri. Yang ketiga, mereka adalah seorang pemain sepak bola. Mereka, bahasa Inggrisnya mereka apa? Yes, correct. Mereka they. They berpasangan dengan to be apa? To be is atau to be atau to be are? Iya, benar sekali. Berpasangan dengan to be are. They are. Nah, mereka adalah. Perhatikan pasangannya ya, seperti yang Mem jelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian ini dilanjutkan ya, mereka adalah seorang pemain sepak bola, ubah ke dalam bahasa Inggris. Kemudian keempat, kami adalah seorang tukang listrik. Kami bahasa Inggrisnya we adalah berpasangan dengan apa? Apakah berpasangan dengan is atau berpasangan dengan are? Iya, benar sekali. Jadi we berpasangan dengan are. We are. Silakan dilanjutkan. Kemudian yang kelima seperti itu, dia laki-laki adalah seorang supir. Keenam, dia perempuan adalah seorang supir. Dia laki-laki bahasa Inggrisnya he. I adalahnya ini apakah adalah to be is atau to be atau to be are? Iya. Silahkan dilanjutkan, silahkan dijawab ya. Begitu juga poin keenam, dia perempuan adalah seorang dokter gigi. Dia perempuan bahasa Inggrisnya she. Adalahnya, apakah adalahnya memakai is atau are atau Ya, silahkan dijawab dan dilanjutkan ya, adalah seorang dokter gigi. Ya. Ini sangat mudah sekali karena kalimatnya kalimat yang masih sederhana. Oke, my beloved student, kita menuju ke slide berikutnya. Nah, kita ke tugas individu kedua. Individual assignment 2 for your skill assessment. Jadi untuk pengetahuan keterampilan kalian. Apa soalnya? Record your voice while reading the sentences below. Rekamlah suara kamu sambil membacakan kalimat-kalimat di bawah ini. Jadi setelah dijawab, kolom yang berada di samping kanan dijawab dulu dalam bahasa Inggris, diubah ke dalam bahasa Inggris. Kemudian kalian merekam suara sambil membacakan kalimat yang ada di kolom. Baik itu kalimat bahasa Indonesianya dulu, kemudian bahasa Inggrisnya. Dibacakan sampai selesai, sampai nomor 6, poin ke-6. Oke? Seperti itu ya nak, tugas keduanya. Sekarang I would like to give you words of wisdom. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Okay, my beloved student, let's close our lesson today and please say our closing prayers. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdih, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.